Halo semuanya, nama gue Muhammad Gilang Akbar, NIM 165141182. Dalam video ini gue akan menjelaskan sedikit saja tentang peristiwa Gimli Glider dari itu tentang air crash bukan investigation sih, air crash yang terjadi di Kanada. Itu dari penerbangan yang dari awalnya dari Ottawa ke Edmonton, cuman berakhir di Gimli Airport. Nah, tugas dalam video ini itu sebagai tugas pengantar rekayasa dan desain dari salah satu mata kuliah PRD namanya di tahap persiapan bersama di Institut Teknologi Bandung. Mulai aja. Gimli Glider itu sebutan untuk pesawat aircraft, sahabat, gue lupa. Aircraft Air Canada Boeing 737-233 di flight number 143. Itu tuh dia itu lagi di perjalanan setengah perjalanan dari Ottawa ke Edmonton, tiba-tiba semuanya mati gitu, mulai mati, instrumennya mati satu-satu, mulai dari apa sih, fuel pressure-nya itu udah mulai naik di dalam mesinnya, itu jadinya semuanya tiba-tiba mati. Dan akhirnya itu mereka bisa selamat dengan keahlian si pilotnya itu mengendarai glider. Pilotnya itu punya punya teknik khusus dalam glider yang dia tetapin ke Boeing 737. Itu tentu aja nggak mudah, soalnya kan glider tuh kecil dan ringan dibandingin Boeing 737 yang ada 69 orang di isinya situ. Nah, itu tuh kejadiannya bisa habis fuel bahan bakar itu awal bangetnya itu pertama memang fuel indicationnya itu udah ditandain rusak, udah dikasih tahu. Dan yang ngisi bahan bakarnya itu kan Air Boeing Kanada itu permasalahannya gara-gara sistem metrik dari imperial ke metrik, ada perubahan dari imperial ke metrik di Air Canada fleetnya itu. Nah, si pengisi pengisi bahan bakar ini kebiasaan, karena dia udah kebiasa ngisi pakai, namanya ada faktor yang buat eh, yang buat ngitung dari truk punya bensinnya itu ke pesawat terbang. Itu ada faktor tinggal, jadi perlu berapa lama ngisinya dikali 1,77 pound per liter lah, gue nggak tahu matematikanya kayak mana. Nah, itu harusnya mereka pakai faktor yang baru 0,8 pound per liter. Nah, jadi itu tuh mereka ngisinya kurang kurang dari setengah yang dibutuhin untuk nyampe di ini. Itu kalau kalau fuel indicator yang nggak ada masalah, itu harusnya pilotnya nyadar sebelum perginya. Cuman karena dia mungkin udah kira ini awalnya fuel indicator udah rusak dan udah diisi sama yang ngisi, jadi mereka terbang-terbang aja deh ke dari Ottawa ke Edmonton tanggal 23 Juli tahun 1983. Nah, pas di saat tengah jalan itu mereka kan masih dihubungin sama air traffic controller. Itu mereka bilang kalau mungkin kita punya masalah di sini. Apa bisa nggak ngasih penerbangan alternatif pergi ke bandara terdekat di mana? Tapi pas mereka akhirnya bener-bener nggak ada tenaga listrik lagi dalam pesawatnya itu, si pesawatnya tuh ingat ada bandara Gimli yang lebih dekat daripada situ. Cuman itu udah nggak pakai sebagai bandara lagi, udah nggak pakai sebagai bandara militer, itu dipakai buat landasan pacu buat mobil-mobil balap karting race gitu, sama buat holiday gitu. Nah, akhirnya si pilot itu punya teknik khusus untuk nerbanginnya kan. Itu kan udah nggak ada, jadi mereka tinggal melayang gitu. Nah, itu tuh pilot itu terlalu tahu kalau mereka mau mendarat di airport terdekat yang resmi itu nggak bakal sempat, bakal jatuh duluan. Kalau di Gimli itu masih terlalu cepat, kecepatan awal mereka itu masih terlalu cepat dengan ketinggian mereka yang sekarang ini. Nah, tapi si pilot ini punya pengalaman sama di glider. Dia punya teknik gimana caranya dia itu bisa ngatur kecepatan itu sesuai yang dia mau dengan ketinggian yang dia mau. Jadi dia itu anggap ini pesawatnya ya. Jadi dia itu uh, miringin pesawatnya itu, jadi pas dia turun dia miringin depan pesawatnya itu sedemikian rupa gimana badan pesawat itu jadi penghalang anginnya, wind resistance-nya gimana, jadi dalam dia keturunan yang pas itu tuh anginnya ngenain badannya sehingga kecepatannya berkurang drastis, tapi ketinggiannya juga bisa diatur, jadi gimana caranya bisa turun 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 dengan aman. Nah, itu tuh sangat
berpengalaman pilotnya, sehingga dia bisa nyesuaiin dengan susah payah gimana caranya kecepatannya tuh pas buat ngedarat, dan pas buat ini, pas buat apa, pas buat ketinggiannya untuk jatuh dengan tanpa tanpa meledak lah pesawatnya, kira-kira gitu. Nah itu tuh ternyata ternyata roda pesawatnya itu nggak turun sempurna, akhirnya dia kayak apa sih, seluncur gitu loh di airport itu, seluncur pakai badannya gitu. Nah ternyata setelah diinvestigasi lagi, itu tuh salah satu keuntungan karena gara-gara rodanya nggak turun, karena kalau rodanya turun, hambatan yang mereka perlukan itu kurang. Soalnya soalnya kalau rodanya jalan kan jadi gaya geseknya berkurang kan, jadinya lebih mulus, tapi kecepatan mereka itu perlu lebih lebih ditekan lagi, perlu lebih lambat lagi. Nah kalau rodanya itu nggak turun sempurna, bisa aja mereka nabrak-nabrak orang-orang yang ada di depan yang lagi piknik, yang kaget tiba-tiba ada pesawat aja depan mata mereka. Nah dari kasus ini kita dapat mempelajari bahwa perlu, untuk perubahan dari sistem metrik ke imperial, dari imperial ke metrik itu perlu pelatihan yang khusus dari staff-staff di Air Canada flight-nya itu sendiri, karena itu kan bisa jadi fatal kan. Gimana coba kalau mereka 69 orang tuh jatuh meninggal semuanya. Bayangin aja di tengah perjalanan semuanya tiba-tiba mati. Mereka tinggal melayang-melayang aja nunggu ajal ya. Serem banget kan itu di ketinggian berapa. Nah, jadi hikmah yang kita bisa ambil, oke lah kita ada dua yang nerapin metric system di negara ini, ada imperial sama metric kan di dunia ini. Nah itu tuh dua-duanya bagus, nggak ada yang jelek, cuman kalau perlu ada perubahan mau dari imperial ke metric, itu perlu pelatihan yang perlu perlu pendalaman yang lebih dalam lagi, perlu pelatihan ke staffnya, perlu konsultasi apa aja bahaya yang bisa disebabkan oleh hal itu, dan harus benar-benar di rombak semuanya agar semuanya dapat berjalan lancar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.